gampang lah ini. Jadi kalian lulus dari AI bisa banyak topik skripsi sih. Kalian yang udah bikin itu sebenarnya udah standar-standar yang bisa dipakai untuk skripsi. Baik, aku ajarin. Nah, misalnya KNN itu adalah suatu, jadi sorry ya, aku mulai ya. Jadi untuk sesi 2 ini kita bakal membahas KNN. Jadi itu cukup sederhana. Jadi KNN itu adalah kita menilai suatu titik berdasarkan tetangganya. Oke, sekali lagi aku bilang kita menilai suatu titik berdasarkan tetangganya. Jadi misalnya aku punya tetangga, misalnya seperti ini. Ini yang tetangga baik, ini tetangga buruk, ini ditebak. Ini. Jadi misalnya aku punya komplek perumahan misalnya. Oke, aku punya 3 simbol. Kotak kosong itu baik, yang kotak garis-garis itu buruk, yang kotak sama tandanya itu ada di tempat. Misalnya gini, aku punya tetangga baik-baik itu di sekitar sini, di daerah sini. Oke. Nah, terus aku punya yang tetangga buruk itu di sekitar sini. Nah, terus aku ternyata di sini. Itu yang dinamakan KNN, menilai diri kita berdasarkan klaster dari tetangga. Makanya ini sering dipakai untuk di pola machine learning. Itu ada caranya. Nah, kita menghitung jarak ini, intinya tuh menghitung jarak titik ini ke tetangganya. Maka dari itu sebenarnya kita baru bisa mendefine apakah si kotak tanda tanya itu ikut ke kelompok yang baik atau buruk. Kita harus menggunakan rumus. Nah, salah satu rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini biasanya ada di 4 distance matrix. Cuman yang paling sering dipakai itu adalah rumus Euclidean distance. Nah, yang perlu kalian catat adalah ini, Euclidean distance. Nah, itu adalah D itu adalah distance, P, Q sama dengan akar dari jarak P min Q, P min Q 1, 2, terus habis itu ditambah P2 min Q2 plus ini yang paling penting, jantung dari KNN itu adalah di sini. Nah, sebenarnya kalian kalau sudah memahami ini, kalian sudah bisa. Sorry, itu saya ada. Jadi gini. Yang paling sering dipakai adalah Euclidean distance. Nah, apa yang dimaksud Euclidean distance? Euclidean distance itu adalah menghitung jarak itu. Kalau kalian lihat ini jaraknya. Jadi KNN itu adalah bagaimana kita menilai suatu titik berdasarkan tetangga-tetangganya. Contohnya adalah, contoh real konkretnya itu adalah di berbagai machine learning. Kita itu biasanya gini, gimana ya? Selasa,
Nah, misalnya ini hujan, tidak, hujan, hujan, tidak, tidak, satu, dua, tiga. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman semua. Jadi, aku menggunakan KNN itu ketika aku punya data BMKG seperti ini. Hari Senin, di week pertama itu hujan, Selasa week pertama itu tidak, Rabu di week pertama itu hujan. Oke, dan dari sini di week kedua, hari Senin itu hujan, hari Selasa sensornya rusak. Terus hari Rabunya udah bisa lagi, entah mungkin sensornya rusak atau listriknya mati lampu atau apa, dan di sini hilang datanya. Terus week ketiga, Seninnya tidak hujan, Selasanya hujan, Rabunya hujan. Nah, kita harus mendefinisikan di sini kira-kira apakah hujan atau tidak. Tadi menggunakan itu tadi KNN. Nah, kalian bisa search kalau kepo namanya KNN imputer. Kan bisa coba. Kalian mau coba cek, nah kalian bisa memprediksi di sini berdasarkan data-data yang ada di sekitar kalian. Itu fungsinya KNN. Sangat simpel. Jadi makanya kalau kalian sintesa data itu kalian bisa menggunakan KNN imputer. Ini KNN. Ini secara teoritis dulu ya. Nah, nextnya, nah misalnya adalah kita baca di sini temperatur 10, 25, 15, 20, 18, 20, 22, 24. Terus kecepatan anginnya itu 0, 0, 5, 3, 7, 10, 5, 6. Terus kalau digabungkan, ketika temperatur 10 kecepatannya kosong, dia cool. Ketika temperaturnya 25, ketika dia Y-nya 0, dia hot dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti ini gitu kan. Itu kalau misalnya aku ada pertanyaan, ketika temperaturnya 16 dan kecepatannya 3, dia terhubungnya kemana? Itu contoh soal. Nah, kamu kebayang nggak contoh soalnya kayak gitu? Jadi kita punya diketahui kayak gini, datanya kayak gini. Terus kita ditanya, kalau temperaturnya 16 kecepatannya 3, kira-kira apa? Nah, sekarang cara ngitungnya adalah begitu. Nah, kalau kalian mau menghitung, is okay, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi aku contohkan samplingnya 1, 2, 3 apa saja ya, biar lebih cepat. Biar kalian nggak jenuh. Nih, ke sini ya. Jadi ini kunci ya. Jadi minta tolong untuk perhatian di sini sebentar. Untuk temperaturnya, terus ini adalah velocity, terus ini adalah distance. Nah, temperaturnya itu 10, velocity-nya 0. Nah, maka untuk menghitungnya rumusnya adalah dia 10 min 16 pangkat 2 ditambah 0 min 3 pangkat 2. Nah, ini caranya adalah diketahui atau dicari T sama dengan 16, V sama dengan 3. Dah, rumusnya cuma kayak gini. Jadi sama dengan 6 pangkat 2 plus 3 pangkat 2 min 6 pangkat 2 tambah min 3 sama dengan 36 plus 9 akar 45.
Akar 45 bener nggak? Hasilnya 6,71. Minta tolong diakarin akar 45 berapa? Bener nggak? Tahu kalkulatorin akar 45 berapa? Tidak tahu kalkulatorin nggak? Bener 6,71. Nah, sekarang waktunya kalian buat menghitung. Sekarang temperatur yang kedua adalah 25. 25 ini 0. Berarti distansinya berapa? Minta tolong dong, yuk. Depannya berapa berarti? 25 dikurangi 16,2 ditambah 0 min 3 pangkat 2. Berarti 9 pangkat 2 dengan 9,2 ditambah min 3 pangkat 2. Berarti berapa? 81 tambah 9 Jadi akar 90 90. Berapa? 9,49. Bener nggak? Oke. Let's go. Yang selanjutnya adalah 25 sama 5. 25 sama 5. Oh, kurang. 25. Sorry, 15 ya? Yuk berapa? Berarti? 15 pangkat 2 ditambah 5 kurangi 3 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 1 plus 4 akar 5 berapa? Coba cek. koma beng. Oke. Dua lagi ya. Biar kalian berapa? Habisnya 15 sama 5? 20 sama 3. 20 sama 3. Berarti berapa ini? 20 kurangi 16 sama 2 ditambah 3 min 3 pangkat pangkat 2. Jadi berapa? 4 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 kemudian 4. Benar? Nah, caranya gitu. Silakan dicatat dulu. Mau kalian catat semua silakan, mau sampling dong silakan. Intinya sama-sama. Mana? Ini yang soalnya diketahui. Dia dicarinya emang kalau temperaturnya 12 dan kecepatan 3, dia berapa? Tapi yang baru velocity yang baru apa? Oh ini diketahui juga. Jadi ini, wait, aku geser slide sebentar ya. Ini, jadi carilah kelas di mana ketika temperaturnya 16 dan velocity-nya 3 dia masuk ke mana? Dan diketahuinya udah ketika 10 dan velocity-nya kosong dia full. Ketika temperaturnya 25 velocity-nya kosong dia full. Nah, maka dia harus ngitung jarak titik-titiknya di setiap ini. Jadi misalnya diketahui 16,3, dia cari titik dengan ini seberapa jauh. Makanya dia ngitungnya sampai terus ini. Dia masukin ini terus ngitung jaraknya. Betul sekali. Nah, udah kan? Oke. Silakan kalian dengar dulu. Ini gampang kok, ini gampang. Besok kalau UAS paling kalau kalian kerjain ini bener semua sih. Gampang ini mana? Ini paling simpel. Dulu AI yang menurutku paling sederhana. Makanya satu sesi terlalu lama lah. Sangat gampang.
Nah, sekarang ketika tadi sudah ketemu, sekarang tanpa kalian lihat ini, coba cari titik yang jaraknya paling dekat. Itu yang pertama yang mana? Dari sini? Paling dekat yang mana aja? Cari 3. Makanya tadi let's say 3 kali 3 itu sebenarnya bisa cluster atau bisa jadi kita mencari berapa titik yang paling dekat. Nah, sekarang dari hasil yang tadi hitung-hitungan, yang paling dekat, coba cari 3 titik yang paling dekat. Yang mana? 2,24, terus 4 sama 4,47. Oke, itu kan ganjil kan? Jadi kalau pilih ganjil 3, 5, 7. Nah, kalau cari ganjil, carilah mana yang cool atau hot yang paling banyak. Dia lebih condong ke cool atau hot? Cool kan? Karena 2,24 dia cool, terus yang 4,47 dia cool. Makanya titik 16,3 dia lebih condong ke gitu doang. Mau pilih 5 juga Boleh, itu tergantung AI kalian, AI engineer kalian sebagai otak. Kalian pilih 5, pilih 7 juga. Gitu. Mohon perhatian satu kali lagi. Jadi asumsikan kita cuma mempunyai 4 data ini, cool, hot, cool, sama hot. Oke. Jangan lihat yang 10 soal ini, perhatikan yang 4 itu aja. Aku punya temperatur 18 dan velocity-nya 4. Itu kira-kira masuknya cool atau hot? Mari kita hitung bareng-bareng. Cara hitungnya sama. Aku juga coba menghitung. Oke. Temperatur 18, V-nya sebenarnya 4. Udah, aku boleh dulu. Iya, apa? Iya, temperatur 18, V-nya 4. Yang mana? Tabel
Yang ini abaikan aja. Apa? Itu yang ini aja, 4 aja. Biar gak capek. 4 aja. Kira-kira kalau temperaturnya 18, V-nya 4, kalian dapat berapa? Hasilnya full apa Pak? Kalau yang mudah boleh yang mana? Aku juga ngitung juga di sini. 10. 8 kalau ada 64 tambah 4 kurangin 3 1 6 65 hot titik nah 8,titik berapa aduh 4 tambah 5 tambah 1 5 4 kali 5 kurang Jawaban Tuhan, bener nggak? Kalau 3 terdekat Tuhan, hot cool Pak. Awas ya. Coba kalian yang mengerjakan secara benar. Aku hot cool Pak. Paling dekat memang hot sih. Hot, bener. Hot juga. Hot juga. Ada yang cool nggak? Aku hot. Sepakat? Oke, sepakat ya? Jadi itu saja untuk KNN. Oke, udah habis. Ini sih. Yes, udah habis. Jadi KNN itu adalah menilai diri kita berdasarkan tetangga kita. Cukup sederhana, bahkan aku ngerjainnya pakai ngawang. Kayak bisa, kalian nggak perlu pakai kalkulator, kayak dilihat aja nilai akarnya yang paling kecil, itu berarti paling mudah dekat. Terus basic matematika aja sih. Jadi ngawang, diulangi. Begitu untuk KNN. Nah, kita hari ini mau game draft. Aku punya game yang namanya cukup menarik.